Diperlukan orang tua yang tenang, yang merasa aman dan firm untuk membawa anaknya menuju masa depan yang dia tidak tahu, yang dia tidak bisa lihat, gelap buat dia, tetapi orang tua yang tahu persis Tuhan jalan di depan mereka. Sehingga perjalanan ini menjadi perjalanan yang menyenangkan, bukan yang menakutkan, bukan yang menegangkan, dan bisa menikmati Allah. Jadi berjalanlah bersama dengan Tuhan dengan sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang memimpin dan yang menolong. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah juga Maha Kasih. Dan subtema yang kedua ini adalah Guiding Children to Encounter God. Encounter God itu benar-benar ya Ibu, apalagi di zaman sekarang itu adalah sesuatu yang sangat-sangat intangible buat anak-anak. Dan Tuhan tidak kelihatan, anak-anak makin berkembang dengan logika, dengan begitu banyaknya arus komunikasi baik dari sosial media maupun dari pengetahuan yang mereka dapat, gitu ya. Banyak sekali anak-anak akhirnya bertanya masalah-masalah kompleks tentang Tuhan, tapi mereka sendiri tidak merasakan Tuhan, gitu ya Bu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik tema ini ya Bu, sebenarnya kami ingin tanya, apa sih Bu yang sebenarnya menjadi inti untuk anak-anak itu encounter God menurut Ibu? Jadi tuh Tuhan itu nggak bisa kelihatan, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Betul, betul. Karena Allah itu hidup. Siapa yang bisa merasakan kehadiran Tuhan? Sebetulnya orang itu menjadi tanggung jawab orang tua. Ketika anak itu bisa mengaitkan, bisa merasakan, bisa mengalami. Anak-anak itu konkret waktu di usia anak ya. Tapi makin besar dia bisa berpikir abstrak. Jadi kalau orang tua itu tenang ketika dia ketinggalan dompet, ketika dia kehilangan laptop, dan di situ dia mengajak anaknya berdoa. Kita berdoa. Artinya bukan untuk laptop itu ditemukan atau dompet itu ditemukan. Berdoa untuk ketenangan ini dan untuk kita mau mengalami Tuhan. Mengalami Tuhannya. Kita nggak akan marah-marah misalnya. Kamu sih nggak teliti, tuh kan teledor kan, mama udah bilang. Kamu tuh suka apa misalnya ceroboh. Kamu di mana-mana, kamu pikir itu barang murah. Kamu pikir itu ini, mama udah ingetin, mama udah. Nah kalau udah kayak gitu nggak kelihatan Tuhannya tuh. Kan yang dia lihat jadi kesalahan dia, kecerobohan dia. Tapi waktu kita membimbing masalah-masalah mereka dibawa kepada Tuhan, saya pikir kok penyesalan pasti ada ya. Tapi dia pasti akan minta sungguh-sungguh, Tuhan tolong, saya yang ceroboh, saya yang careless. Harusnya tadi saya tidak meletakkan laptop itu di situ. Harusnya saya bawa aja walaupun berat. Harusnya saya hati-hati dengan dompet saya. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya belajar dari sini? Tuhan, kalau boleh Tuhan, itu ada isi tugas saya. Tapi kalau Tuhan mau saya mengerjakan ulang tugas itu, saya rela. Karena ini mudah bagimu Tuhan ketika Engkau mengembalikan laptop saya. Tapi saya mau percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi saya. Engkau ingin saya lebih baik melalui peristiwa ini.
Engkau mau saya lebih waspada. Engkau mau saya lebih bertanggung jawab. Saya mau bersyukur. Bukan bersyukur untuk hilangnya laptop. Nanti jadi absurd ya. Saya mau bersyukur karena apapun yang terjadi Tuhan tahu. Dan Tuhan ada di situ. Tuhan punya tujuan. Dan semua mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, sehingga doa itu dia mulai mengalami Tuhan. Karena dia berinteraksinya kan sama Tuhan kan. Dan kita nggak tahu, namanya miracle tuh aduh, kayaknya tuh tiap hari sebetulnya kalau kita sadari ya, tiap hari tuh miracle loh. Tiap hari loh. Ya, tiba-tiba maksudnya kita bisa selamat, kita masih bisa sehat, ya buka mata aja juga miracle sih. Ya artinya Tuhan mau kasih kita satu hari lagi. Ya kan kita naik ranjang, kita nggak tahu kita masih bisa buka mata nggak besok. Betul. Ya, jadi biarkan anak-anak itu mengalami Tuhan melalui peristiwa demi peristiwa. Ya, jadi ketika dia engage gitu ya, maksudnya connect dengan Tuhan, kan segala yang dia lakukan, akuilah dia di dalam segala jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Jangan engkau menganggap dirimu pandai. Jangan engkau sok tahu kira-kira, ya sok pintar. Tapi akuilah dia di dalam segala jalanmu. Sehingga waktu dia jalan, dia akan menyertakan Tuhan. Tuhan benarkah ini? Saya ke kiri atau saya ke kanan? Tuhan ini teman saya ngajak begini. Tuhan ini benar nggak? Apakah ini teman yang tepat? Apakah ini apa yang harus saya lakukan? Saya melihat ini, saya perlu menolong dia nggak? Nanti Tuhan kasih hikmat tuh. Jadi anak kita tuh nggak akan menjadi anak yang innocent, lugu, yang ya habis dia minta tolong, ya saya tolong aja gitu. Dia harus punya discernment, mampu membedakan ini dia lagi ditipu atau orang itu betul-betul minta tolong. Iya. Tapi kalaupun dia fail, gagal, nggak apa-apa. Artinya itu kan latihan, di dalam latihannya dia. Oh iya, Tuhan izinkan. Iya. Kira-kira begitu, Bu. Iya. Bu, tadi menarik ya. Jadi kita memberikan mereka juga kesempatan untuk mereka mengalami Tuhan kan. Kemudian ketika mereka kan semakin dewasa, tadi nggak mungkin kita kungkung mereka terus ya. Artinya kita pegangin. Mereka juga akan keluar dari rumah. Mereka ketika pendidikan mereka semakin tinggi, mereka juga akan mungkin lebih banyak di luar gitu. Tantangan pasti ada gitu ya, terutama kalau di Singapura itu dengan begitu banyak pressure ataupun juga tuntutan-tuntutan, sehingga mungkin mereka akan lebih spend banyak waktu di luar. Bagaimana nih buat kita juga sebagai orang tua juga memberikan support tapi juga tidak mengekang gitu, dalam arti ya kita menolong mereka juga semakin bertumbuh gitu ya. Jadi bagaimana kita memberikan support tanpa kekangan? Betul. Sebetulnya balik lagi soal secure atau insecure parentsnya. Kalau kita secure, kita tahu kok anak kita lagi digenggam sama Tuhan. Jadi kalau kita yakin, kita firm, maka yang keluar dari mulut kita itu pasti support, bentuk dukungan. Kalaupun kita ragu, sebetulnya begini ya, ini kira-kira anak kita bener gak ya, dia minta izin katanya mau diskusi kelompok, tapi jangan-jangan dia nonton sama temennya. Ini kayaknya ada temen yang gak beres nih di kelompok itu tuh. Jangan-jangan dia bisa pakai obat nih.
Jangan-jangan dia diajak merokok, misalnya. Boleh nggak bentuk kalimat kita bukan gini, jangan ikut temen yang nggak bener ya, awas jangan merokok ya, kalau temen kamu kasih minum-minuman kamu nggak boleh ya. Itu kan namanya udah curiga. Ya. Kenapa kita nggak ngomongnya gini, Papa percaya kamu tahu melakukan hal yang benar. Walaupun Papa nggak lihat, Papa nggak ada di situ, kamu tahu Tuhan ada di situ. Ya Papa berdoa. Misalnya dia mau pergilah camping sama temen gitu kan, misalnya pergi beberapa hari gitu. Daripada kita isinya jangan ini, jangan itu, jangan ini, tuh anak juga udah nutup kupingnya dan merasa tidak dipercaya. Jadi kita akan katakan, Papa percaya kamu pasti bisa ini, kamu pasti melakukan ini. Call me anytime. Kalau kamu bingung, kalau kamu ada kendala, kamu ada kesulitan. Sehingga ketika dia menghadapi sesuatu, dia langsung ingat. Ingat kita berarti ingat Tuhan. Gitu loh. Kan kita bilang, selama kamu pergi, papi mami doakan. Pergilah dengan damai sejahtera. Doa papi mami menyertaimu. Kayaknya itu lebih positif kan? Yeah. Daripada nanti ya kalau ada apa-apa ya, telepon mami ya. Mami standby. Kalau nggak mami telepon kamu ya. Pagi, siang, sore. Sehari 3 kali. Kalau mami telepon, kamu angkat ya. Awas ya, jangan angkat ya. Awas ya kalau nggak angkat. Ya, jadi apa namanya, bentuk komunikasinya ya, kita juga sebagai orang tua harus rubah ya. Maksudnya bukan mengekang dengan ya jangan mungkin lu masih kecil masih oke, tapi ketika mereka makin dewasa Memberikan kita harus memberikan batasan yang lebih benar juga ya, dalam arti iya, dan kata-katanya. begitu anak mulai remaja, relasi menangkan hatinya. Kalau tadi masih anak, menggembalakan hati anak, begitu remaja dewasa memenangkan hatinya. Kalau hatinya sudah dimenangkan, apa sih kata-kata kita yang dia nggak turutin? Ya sebetulnya bukan lebih nggak nurut, karena mereka sendiri karena mencintai kita ya, mereka juga nggak mau mengecewakan kita. Jadi mereka juga nggak tega untuk menyakiti hati kita. Nah. Betul. Kalau anak yang merasa dikasihi oleh orang tuanya, mereka tidak akan tega menyakiti hati kita. Ini indah banget, benar-benar. Karena di situ, ya seringkali jadi akhirnya kita hanya bisa memberikan larangan, padahal sebenarnya kita nggak memberikan kasih yang sebenarnya ya Bu. Iya, dan sebetulnya waktu kita kasih larangan, tuntutan, lebih kepada ketakutan kita yang kita tularkan. Betul. Jadi rasa dikasihinya itu udah ketutup gitu. Jadi mereka merasa nggak disayang. Betul. Di tengah dunia ini kan sekarang kejahatan tuh makin marak ya Bu ya. Gimana sih Bu gitu, maksudnya mungkin sebagai orang tua, apalagi mama-mama ya Bu, aduh gitu kan. Kita benar-benar bagaimana kita bisa benar-benar tenang, memiliki ketenangan itu, memiliki perspektif yang tenang itu di dalam Tuhan. Dan memang apalagi untuk khusus anak-anak ya, sehingga kita juga bisa percaya Tuhan itu akan menyertai anak-anak kita. Jadi kitanya nih yang mesti berubah ya Bu ya, sebenarnya ya Bu ya. Iya, karena konsep kita, anak itu milik kita. Gimana kalau saya nggak ada? Kalau dia begini gimana? Kalau dia begitu gimana? Kalau dia hilang gimana? Kalau dia gini gimana? Kita lupa anak kita itu milik Tuhan. Tuhan itu jauh lebih mengasihi anak kita ketimbang kita mengasihi anak kita loh. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup anak kita, kita mesti ingat itu terjadi di dalam genggaman tangannya. Tinggal kita rela menerima nggak segala sesuatu yang ada. Kalau kita tahu pemiliknya Tuhan, kita itu kan cuma yang dititipi. Kita itu kan cuma pengelola. Ya, cuman yang ngejagain gitu loh. Tapi kan terserah Tuhan ya.
Tuhan mau apain anak kita, betul nggak sih? Iya. Lalu kita percaya nggak bahwa Tuhan itu mengasihi anak kita? Kecuali kita meragukan kasih Tuhan. Tapi kalau kita percaya Tuhan mengasihi, even anak kita nggak tahu nih sekarang kemana, dihubungin nggak bisa, pasti kita datangnya ke Tuhan. Kalaupun kita khawatir, itu wajar tentu. Kita nggak bisa ke kontak, nggak bisa dihubungin, temennya nggak tahu, pasti wajar. Dunia ini jahat. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari anak, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tahu kita sedang berhadapan dengan kuasa. Ya, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang mau merebut anak-anak kita. Tapi kita nggak perang sama iblis, artinya nggak kita sendiri. Kita kalau sendiri mah kalah. Ada Tuhan bersama dengan kita di dalam peperangan ini. Jadi makanya penting sekali anak itu ingatkan dia berjalan bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali Tuhan. Betul. Jadi anak bukan dibawa kepada ketakutan gitu kan. Kan dunia ini menakutkan. Dunia ini kan makin lama makin membuat kita hancur lah gitu ya, dengan situasi sekarang ini, mau ekonomi, mau keamanan, politik, apa segala macam. Betul. Tapi kan itu semua yang kayak Goliat gitu loh. Betul. Di depan kita. Tapi apa yang Daud lihat? Di depannya bukan Goliat. Dia bilang, saya datang dengan nama Allah. Dan yang dia lihat di antara Daud dan Goliat, dia melihat Allah ada di tengah-tengah. Kalau Allah mau memberi kemenangan, nggak mustahil. Jadi yang dilihat Tuhannya gitu. Ya. Terima kasih Bu. Nah ini ya Bu ya, kan tadi Ibu banyak bicara tentang anak-anak yang mungkin beranjak besar. Sebenarnya juga karena mungkin yang akan mendengar podcast ini juga bisa jadi orang tua muda gitu ya Bu. Mengalami Tuhan buat anak kecil itu kan juga abstrak ya Bu ya. Sebenarnya hal-hal praktis apa sih Bu yang bisa diterapkan sebagai orang tua itu untuk mereka juga bisa memperkenalkan Tuhan sejak dini? Karena kadang-kadang banyak juga orang tua ya Bu ya. Ya pokoknya kalau misalnya mau ketemu Tuhan ya kirim ke sekolah minggu deh gitu loh. Itu caranya ketemu Tuhan. Abis itu ya udah gitu. Setelah itu Tuhannya nggak dibawa keluar, Tuhannya ada di gereja. Ketinggalan di gereja. Ketinggalan. Jadi itu segala sesuatu bisakah kita mengaitkan? Lihat bunga yang cantik, siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Bersyukur untuk makanan yang enak. Mami enak sekali. Ya, tahu nggak rasa enak tuh? Kita bisa mencecap lidah kita, punya begitu banyak sensor-sensor yang bisa merasakan ini enak, manis, asin, pahit. Siapa yang menciptakan lidah kita? Bisa kebayang nggak? Kalau lidah kita nggak ada fungsinya, kita nggak bisa mencecap, pokoknya masuk aja makanan, masuk. Berarti kita nggak bisa menikmati. Buktinya kemarin waktu kamu sakit, lidah kamu terasa pahit, semua makanan jadi nggak enak. Jadi di dalam pembicaraan kita sebetulnya apapun bisa dikaitkan. Tapi asal kitanya loh bisa ngelihat Tuhan di balik itu semua. Kalau Tuhan yang nggak kelihatan, cuman kelihatan masalah, cuman kelihatan pemandangan bagus ya buat apa? Kita ajak jalan-jalan, ada yang bagus, ada yang indah, ya kaitkan siapa pencipta gitu. Terlebih ketika dia punya masalah ya, dengan temannya tadi memukul. Saya tuh, ketemu ya sama orang tua yang reaktif. Anak tuh dipukul langsung. Siapa tuh anaknya? Siapa tuh ini? Itu tuh mestinya sekolah tuh memberikan hukuman.
kok nggak datang sama Tuhan dulu gitu ya? Tuhan, peristiwa ini terjadi. Tuhan punya rencana apa? Tapi yang kita lihat kan, wah itu anak tuh, lihat tuh kaki anak saya sampai biru, ditendang gitu. Langsung kita ngelihatnya kepada birunya itu. Padahal kita nggak sadar anak kita juga bisa nendang anak lain. Tentu saya bukan artinya membolehkan bullying ya. Ya Bu. No bullying. Nggak boleh. Nggak ada hak kita kepada orang, kepada sesama. Kita cuma disuruh mengasihi sesama. Jadi bahkan kita bukan bertanding dalam konteks kita compete ya sama sesama. Nggak perlu, karena kita setiap orang unik, kecuali di pertandingan tentunya ya. Tetapi kita nggak usah compete ya. Nah jadi ayo saya mendorong sekali untuk orang tua melihat dulu Tuhan ada di mana-mana, mengalami Tuhan. Jadi kalau dia mengalami, otomatis tuh apa yang dikatakan, apa yang dilakukan pasti melibatkan. Nah kita sendiri juga suka lupa Tuhan ya. Kan begitu terjadi sesuatu tuh langsung otak kita gitu kan, sinyalnya kan langsung, ini saya mesti gimana nih, ini dia tuh begini, jadi mesti solusinya tuh langsung kita pikirin gitu loh. Amnesia rohani ya Bu ya. Iya betul. Tapi ini bagus banget sih, maksudnya jadi memang sebelum kita menuntut anak bertemu Tuhan, kita dulu yang harus bertemu Tuhan, membawa Tuhan masuk dalam hidup kita benar-benar sampai terkecil, hal-hal terkecil ya Bu ya. Iya, exactly. Itu akhirnya bisa merasakan Tuhan juga melalui pengalaman kita gitu ya. Wah ini sangat menarik sih Bu, karena buat orang tua ya tadi kayak Ibu bilang, nanti topik yang tadi reaktif itu kayaknya kita kapan-kapan bisa bikin topik lagi ya Bu soal itu. Kita harus sadar menjadi orang tua itu tidak selamanya. Jadi tugas kita menjadi orang tua adalah sampai anak tidak membutuhkan kita lagi sebagai orang tua, tapi sebagai sahabat. Jadi kita harus ngeh nih, anak ini nggak selalu bersama dengan kita. Jadi makin besar, pastilah dia akan banyak di luar, nggak bersama dengan kita lagi. Tapi sekarang kita ada pilihan, kita mau dekatnya sekarang waktu dia masih kecil, sehingga ketika besar, dewasa, sekalipun dia jauh, dia akan punya memori-memori waktu dekat sama kita. Jadi yang dia bawa tuh memori itu, sehingga ketika memori itu ada, dia tuh punya sinyal yang positif. Dulu ya, kalau setiap hari Minggu habis pulang gereja, kita pasti makan bersama-sama. Dan waktu itu kita disuruh memilih. Hari Minggu pertama pilihan siapa, si A, pilihan kedua si B, misalnya ada siblingnya. Sesuatu yang habis itu papi pasti ajak kita main. Dan kita boleh pilih mainan apa. Dan papi akan jadi peserta gitu ya. Atau apa begitu. Maksudnya sesuatu yang mereka bawa ketika mereka dewasa. Mesti sesuatu yang berkesan pastinya. Jadi kalaupun mereka sudah keluar dari rumah kita, atau mereka tinggal di boarding school atau di apa begitu, nggak usah takut, karena itu yang mereka bawa. Gitu, ingatan-ingatan itu, rutinitas yang unik ya. Itu ya Bu ya. Jadi bangun yang berkesan, ya, berkesan. Touching heart. Ya betul. Karena mereka mungkin bisa lupa persisnya papa ngomong apa atau mama ngapain, tapi mereka nggak bisa lupa perasaan mereka. Misalnya rasa senengnya, excited, dapat kejutan, itu mereka nggak bisa lupa. Ya, peristiwa detailnya mungkin mereka lupa,
tapi perasaan berkesannya itu yang mereka akan bawa. Ya. Nah, jadi begitu anak-anak besar, kita sudah harus siap let go and let God. Jadi kita mesti siap juga melepas. Ya. Pendapat teman lebih didengar dari pendapat kita. Yes. Mungkin acaranya teman lebih penting dari acara kita. Udah harus siap. Nah, kalau kita masih dengan gaya mencengkeram, ya nggak bisa dong. Ini ulang tahun papa. Ya tapi temanku, Mam, ini 17 tahun, aku udah diundang sebulan yang lalu. Ya kenapa papa dirayainnya tanggal segini? Kan ulang tahun papa tuh sebetulnya kemarin. Aku kan juga udah makan. Ya tapi ini kan tamu-tamu dateng. Wah, kita akan berdebat tuh. Sama ketika kita ngomong, oke, mama ngerti. Ini ulang tahun sahabat kamu perlu hadir, kamu perlu support. Sorry ya, ini memang acara dadakan, teman-teman papa merayakan. Kalau kamu bisa hadir, tentu kami senang sekali. Ya, karena bagi papi, mami, ya kehadiran kita, maksudnya kehadiran anak-anak. Sama seperti pasti temanmu juga senang kalau kamu hadir. Jadi mama juga tahu, pasti kamu juga diharapkan kehadiran di sana. Dan kita berharap dia akan bilang, oke, Mam, aku datang sebentar ke sana, aku lanjut ke pestanya papa. Atau aku ikut dulu papa, nanti aku ikut setelah itu. Pas makan-makan, aku pergi. Misalnya. Jadi dia yang memutuskan. Jadi bukan kita yang, tuh kan kamu tuh lebih mentingin temen deh daripada orang tua. Kamu tahu nggak, orang tua tuh yang membesarkan kamu dari kecil sampai sekarang. Temenmu mana? Apa jasa temanmu? Waduh. Itu menyakitkan sih buat dia ya. Jadi kita harus buat mereka juga akhirnya bertumbuh dewasa juga ya. Jadi mereka juga mengambil keputusan-keputusan, kita dukung juga ya. Dan itu memang PR buat kita orang tua yang kadang-kadang melihat mereka masih seperti anak kecil gitu ya. Iya, jadi kita harus pakai sepatunya mereka. Kan kita pernah jadi anak-anak, kita pernah remaja, tapi kan mereka nggak pernah jadi orang tua. Iya. Jadi kita yang bisa paham mereka. Iya ya, kalau kita jadi mereka pasti semua temen datang. Cuman ini gara-gara lu nggak datang nih, misalnya begitu kan? Gimana ya? Tapi bokap gue ulang tahun, aduh gimana nih, gue bingung gitu. Jadi jangan membuat anak sampai kepada situasi di mana mereka tuh merasa terjepit akhirnya ya. Iya, terjepit. Ya kita kasih mereka kebebasan sampai akhirnya mereka tahu, maksudnya pilihan mereka sesuatu yang orang tua juga sadar nggak mudah, tapi orang tua memberikan dukungan. Mungkin saya pikir itu pasti akan berkesan. Dia bilang, papi, aku sangat terima kasih sekali papi mengizinkan aku ke ulang tahun teman. Walaupun aku tahu papi sacrifice, aku gak hadir. Pasti kan tamu-tamu tanya, mana sih ini, mana sih itu gitu loh. Tapi pap, kalau aku gak datang tadi, acaranya berantakan. Karena aku yang jadi ini. Nah itu tuh coba kita bisa memahami gitu. Jadi jangan anggap dia kurang ajar sama kita, atau dia nggak menghargai kita. Nah itu mah sensinya aja ya orang tua ya. Ini orang tua insecure, balik lagi ke situ sih ya. Ngomong-ngomong ini ya Bu ya, kan ini kita ngomong kan tadi cukup dalam kondisi yang mungkin komunikasi baik. Ada juga mungkin orang tua yang mungkin struggling dengan anak-anak yang punya hubungan yang kurang baik, dan mungkin sekarang kasarannya apa ya, udah telat gitu lah Bu ya, maksudnya untuk komunikasi udah nggak bagus, anak udah mungkin udah akhirnya asik sendiri di ekstrakurikuler sekolah, kegiatan di luar, dan akhirnya untuk narik lagi, dan ini orang tua yang mungkin udah cukup terlambat. Ada nggak sih Bu tips and triknya supaya akhirnya komunikasi itu bisa kembali lagi gitu?
Ketika komunikasi sudah jauh kan relasi berarti sudah jauh. Karena komunikasi dan relasi itu berjalan beriringan. Rekonsiliasi, minta maaf. Iya. Ini selama ini papa sadar nih, kita udah jarang ngobrol. Ya, papa nggak tahu kamu kegiatannya apa, karena kamu udah nggak cerita ke papa. Jadi cobalah datang dengan kerendahan hati minta maaf. Boleh nggak kita atur ulang schedule, kita bisa pergi berdua dating, ya. Kalau ngomong yang serius tuh namanya meeting. Kalau ngomong yang santai-santai namanya dating. Jadi kita dating, ngedate. Jadi nggak usah harus sesuatu yang wah, ini kita ngomongin apa nih? Yuk dong, kamu ngomong. Nggak usah. Cerita-cerita santai aja, bikin tebakan, cerita lucu, apa aja. Ya. Namanya juga dating. Melewatkan waktu bersama dengan orang yang kita kasihi. Ya. Jadi dimulai dari orang tua juga harus mulai start untuk rekonsiliasi ya. Jadi kalau melihat ada mulai gap ya. Oke. Iya. Seperti Tuhan. Tuhan Yesus dia adalah Allah tapi dia mau turun ke dalam dunia. Jadi itu yang namanya incarnational love. Dia kasih yang berinkarnasi. Jadi dia yang datang, dia mengambil rupa seorang hamba gitu ya. Dia menjadi sama seperti manusia. Jadi ya kita mau nggak turun gitu loh. Kita yang menghampiri anak kita. Kan sekarang ini kan makin banyak isu-isu dunia tuh makin nggak keruan ya Bu. Iya. Jenis kelamin ada 24 ya Bu katanya ya Bu ya. Terus kemudian, jadi kalau zaman dulu orang tua takut kalau anaknya keluar. Sekarang orang tua makin takut kalau anaknya di dalam nggak tahu juga mau ngapain gitu ya Bu ya. Jadi mereka sibuk dengan gaming, interaksi sosial itu nggak lagi berjalan karena mereka pergi bersama, tetapi justru di dalam game mereka berjumpa. Ketika ketemu fisik diam aja gitu, sama-sama main handphone gitu ya Bu. Gimana sih Bu kita bisa menjembatani untuk ngobrol sama anak-anak membahas masalah ini, dan bagaimana cara kita juga memberikan pengarahan sama mereka. Jadi maksudnya dengan isu-isu dunia yang terjadi ini kita kontraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Gimana sih kita mengkomunikasikannya? Apalagi kalau mungkin dari usia remaja ya udah makin terbentuk pola pikirnya dan mereka sudah menikmati dunia yang seperti itu gitu ya, dunia maya. Terus segala sesuatu yang abnormal jadi semakin normal gitu ya. Bagaimana kita membahas, menerangkan, membukakan kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak ini? Makanya preventif itu sangat diperlukan. Ketimbang sudah terjadi lalu kita memperbaiki, kita menyembuhkan, itu takes time. Jadi ingat, kita itu manusia makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan orang lain. Kalau binatang saja masa baiknya singkat, 2 bulan gitu. Anjing tuh 2 bulan bisa kita jual ya. Maksudnya keluar dari induknya gitu kan? Iya. Manusia tuh enggak loh. Dikasih waktu sangat panjang loh. Jadi anak itu tuh 12 tahun, remaja 6 tahun. Jadilah 0 sampai 18 ya, 18 tahun. Dan sebetulnya 18 tahun baru sebetulnya siap gitu ya. Apalagi sekarang dikatakan, waduh 18 tuh lulusan S1 juga kayaknya masih muda, kayak dulu kita lulusan SMA gitu ya. Jadi sementara puberti makin cepat datangnya, tetapi kematangan itu delay, lambat. Nah jadi tuh kenapa dari kecil kita harus sadarin anak makhluk sosial ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Dan ketika kamu diciptakan sebagai perempuan ya karena Tuhan punya tujuan kamu jadi anak perempuan. Ketika Tuhan jadikan kamu anak laki, memang Tuhan punya tujuan untuk kamu jadi anak laki.
Dan laki dan perempuan itu sebagaimana Tuhan menciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dengan desain yaitu untuk beranak cucu tujuannya. Jadi itu desainnya Tuhan. Maka laki dengan laki nggak akan bisa punya keturunan. Perempuan dengan perempuan tidak bisa. Ya, jadi itu maka yang diambil oleh iblis. Yang dicuri, yang dibunuh dan diminasakan gitu ya. Jadi tidak ada keturunan ilahi. Nah, jadi dari situ kita melihat bahwa dia diterima sebagai laki, sebagai perempuan, dan kita mengarahkan, kamu tuh jadi laki, jadi perempuan tuh bukan kebetulan, dan bukan pinginnya mama, pinginnya papa, bukan. Kehendak Tuhan. Nah, ini masalah nih kalau orang tua yang tidak terima, kamu sih kenapa sih jadi perempuan? Mama tuh maunya laki-laki gitu ya. Papa tuh maunya kamu laki-laki. Aduh, kalau udah ngomong gitu tuh udah ada penolakan buat diri anak. Nah, anak-anak yang sebetulnya bingung kepada identitasnya itu kan di usia remaja. Jadi di usia kecil, kalau ini menurut teorinya psikososial Erik Erikson, 0 sampai 1,5 tahun yang berkembang adalah trust versusnya mistrust. Kalau trustnya berkembang, maka di usia 1,5 sampai 3 tahun, maka dia punya otonomi, ya, versusnya shame and doubt. Kalau yang berkembang otonominya, maka dia akan punya inisiatif. Maka versusnya guilt. Jadi bisa bayangin dong, mistrust versusnya shame and doubt, and then versusnya lagi dia masuk ke guilt. Nah, masuk usia SD 6 sampai 12 tahun, ketika dia trust, ya dia punya basic trust ya kepada orang lain. Lalu dia punya otonomi, dia bisa mandiri, dia punya inisiatif. Nah, dia bisa berkembang tuh industri. Ya, makanya dia bisa percaya diri, ya, melakukan sesuatu, aku berhasil, versusnya inferior. Nah, begitu remaja, dia akan punya identitas yang kuat, karena dari trust, kemudian dia otonomi, dia inisiatif, industri, masuk kepada identity. Versusnya confusing, role confusing. Di situ dia confused, dia laki perempuan, saya ini disayang apa nggak disayang? Katanya saya anak, tapi kok dimarahin melulu? Saya tuh pintar nggak ya? Katanya pintar, tapi ulangan saya jelek nih, saya gagal. Nah, ini berangkatnya tuh nggak bisa dari tiba-tiba. Sekarang waktu anak itu main gadget, siapa nih yang kasih identitas ke dia? Kalau kita nggak pernah ngomong soal ini, kita nggak pernah discuss, kita nggak pernah cerita, ya udah, yang mendidik anak kita tuh sosial media, yang mendidik anak kita game. Oleh karena itu, maka kita nih orang tua yang masih punya anak, boleh nggak sih spend time sama anak untuk kita main? Dan main sama orang tua mestinya lebih seru lah. Kalau sama temen kan dia kayak, ya pasti temennya juga kepengen dia menang, ya maksudnya akan bersaing gitu. Kalau kita kan orang tua, ya kita kasihlah dia menang, ngerasain menang gimana sih gitu loh. Ajaklah dia pergi camping, saya nggak tahu Singapura ada gunung, ada. Ada ya, pantai, ke Malaysia, pantai ya. Ya apalah, pergilah. Sesuatu yang adventuring, sesuatu yang dia nggak bisa dapat kalau pergi sama temannya. Ya dong, misalnya mahal, biayanya mahal atau apa begitu. Tapi sesuatu yang dia akan rasakan dia itu spesial sekali. Dan memori ini akan dia bawa ketika dia jadi orang tua. Dia membesarkan anak-anaknya juga dengan memori ini. Makanya ketika kita dibesarkan dengan miskin memori ya, kita juga nggak tahu bagaimana kita itu sama anak. Pokoknya udah cuman belajar. Gue juga dulu belajar aja. Udah belajar
main, belajar, main. Jadi nggak ada sesuatu ide-ide lain selain itu. Karena kita nggak mengalami juga. Nah, jadi artinya kita harus belajar. Lewat buku, ada 1001 ide deh. Ya. Ya. Jadi walaupun kita mungkin nggak punya pengalaman seperti itu, tapi tersedia banyak cara ya. Resource. Ya. Yang akan mengajari kita, gitu Iya. kan. Jadi kan kita bukan berdasarkan, dulu gua nggak digituin sama bokap gue. Iya. Itu kadang-kadang alasan klasik tuh Bu ya jadinya ya. Karena kita nggak begitu dulu. Gitu. Ya nggak begitu, jadinya baik kok. Jadinya bagus juga gitu. Padahal zamannya udah berubah. Iya, benar-benar Bu. Jadi memang mencarilah resource untuk bisa terus membentuk memori anak yang baik. Ya. Itu yang akan mempertahankan dia juga. Dan di saat itu justru momen-momen itu kita isi pembicaraan tentang isu-isu yang sensitif, diskusi-diskusi di tengah malam. Ya, waktu kita liburan itu kita ngobrol. Ya. Ini sebenarnya banyak masih banyak lagi pertanyaan Ibu, tapi kami sangat bersyukur malam ini kita bisa punya kesempatan sama Bu Charlotte. Mudah-mudahan nanti next time kita masih punya kesempatan ya ngobrol lagi sama Ibu ya dengan topik yang mungkin lain lagi, tapi tentunya tetap masih tentang seputar parenting dan interaksi dengan anak gitu ya Bu. Ya. Karena parenting itu bakal panjang terus ya Bu ya, karena setiap tahapan usia anak-anak bahkan sampai ketika mereka sudah tua pun kalau kita masih diberi kesempatan untuk menjadi orang tua itu akan berbeda, betul ya Bu ya? Betul, ya. Ada musim kehidupan. Nah, ini jadi peran kita juga berbeda. Iya. Ya. Dan tiap anak emang unik ya Bu, nggak ada manualnya ya Bu. Nggak ada yang sama, jadi mau punya 3 anak berbeda. Jadi pendekatan harus berbeda, ya peristiwa-peristiwanya juga nggak bisa disamakan, ya. Jadi nggak usah diperbandingkan, apalagi dipertandingkan, ya. Dan tadi yang terutama adalah kita beriman dan kita punya Tuhan yang berkuasa ya, yang menolong juga. Menjadi orang tua yang tenang ya, secure bersama Tuhan, terus menjadi orang tua yang mengambil inisiatif berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Juga menjadi orang tua yang juga kreatif ya Bu, untuk membentuk memori-memori yang remarkable buat anak-anak, dan itu ternyata jadi modal ya Bu ya untuk mereka orang tua juga gitu. Dan itu warisan. Betul. Legacy. Ya, terima kasih banyak loh Bu Charlotte buat sama-sama. Bukan hanya ilmu tapi juga sharing-sharing pengalamannya, dan terima kasih banyak buat waktunya Bu. Waktunya dan juga banyak tips yang kita dapat. Iya, terima kasih Pak Reddy, Bu Yohan. Terima kasih ya Bu. Kita berharap semua yang mendengarkan podcast ini juga boleh bermanfaat buat semua orang yang mendengarkan, dan juga nama Tuhan makin dipermuliakan ya Bu melalui pola parenting kita. Amin. Amin. Terima kasih.